Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak Adi. Kali ini Pak Adi akan menemani anak-anak kelas 5 belajar bersama di tema 4 subtema 2 terkait dengan pembangunan sosial budaya. Nah, pembangunan sosial budaya itu berawal dari adanya interaksi sosial dan juga interaksi dengan lingkungan hidup. Anak-anak, pembangunan sosial budaya sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam bidang sosial dan budaya yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, berikut ini ada beberapa upaya masyarakat untuk meningkatkan pembangunan sosial budaya. Yang pertama adalah mengembangkan semangat gotong royong, yang kedua saling membantu antar sesama, yang ketiga membudayakan musyawarah dalam mengambil keputusan, yang keempat melestarikan budaya daerah, dan yang kelima adalah menjaga kerukunan. Nah, semuanya ini sangat penting bagi kita untuk membangun sosial budaya, untuk mengembangkan sosial budaya. Jadi ada gotong royong, aktivitas bersama masyarakat, ya, membantu antar sesama, melestarikan budaya daerah. Itu nantinya akan ada suatu hal, yaitu proses suatu pengembangan sosial budaya yang bermuara dari menjaga kerukunan antar sesama. Ketika kita rukun, nanti juga akan ada semangat gotong royong, ya, ada semangat saling membantu antar sesama, dan tentunya adanya musyawarah untuk kepentingan bersama. Jadi musyawarah itu digunakan untuk pengambilan keputusan mana yang terbaik untuk bersama-sama dan bisa meningkatkan atau bisa membangun sosial budaya kita. Terkait dengan interaksi manusia terhadap lingkungan, tentunya ada pengaruh positif dan juga pengaruh negatifnya. Di sini Pak ditunjukkan untuk pengaruh positifnya terlebih dahulu. Untuk pengaruh positifnya adalah yang pertama pemanfaatan untuk kebutuhan manusia. Jadi pemanfaatan alam untuk kebutuhan manusia ini, adanya pemanfaatan alam dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh perhitungan dan tidak semena-mena. Jadi masih masih mementingkan atau masih memikirkan kehidupan yang akan datang juga. Jadi tidak semena-mena dalam pemanfaatan alam, seperti itu. Yang kedua adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dengan pemanfaatan alam yang baik tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat. Nah, di alam ini tentunya banyak sekali hal-hal yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya, mulai dari wilayah gunung, pegunungan, ya, ada sawah, ada kebun kopi, kebun teh, macam-macam, ada juga lautan. Itu juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia, seperti itu. Tentunya ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan berasas pelestarian lingkungan. Nah, selain pengaruh positif, ternyata ada pengaruh negatifnya. Jadi ketika manusia itu ingin mencapai kebutuhannya, untuk mencukupi kebutuhannya, tentunya manusia itu akan melakukan hal-hal apapun, ya, termasuk dalam pengelolaan lingkungan. Namun ketika pengelolaan lingkungan itu tidak dilakukan dengan tanggung jawab, melakukan eksploitasi secara berlebihan, tentunya itu akan bisa merusak lingkungan. Nah, eksploitasi yang berlebihan itu bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan dan juga nantinya akan mengakibatkan bencana alam. Tentunya nanti akan kembali ke manusia itu sendiri. Jadi ketika alam dikelola dengan baik, itu nanti akan menimbulkan atau memberi pengaruh positif.
Tapi ketika lingkungan itu dikelola dengan buruk, adanya eksploitasi, nanti akan menjadi kerusakan dan tentunya menjadi bencana alam bagi kita, seperti itu. Nah, anak-anak semuanya, terkait dengan kerusakan lingkungan atau dampak negatif dari interaksi manusia dengan lingkungan tentunya bisa kita kurangi, bahkan kita hilangkan ya, jika kita semuanya itu memiliki kesadaran dan juga kepedulian terkait dengan menjaga kelestarian lingkungan, seperti itu ya. Jadi ada hal-hal kecil yang harus kita lakukan seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan, itu akan berdampak bagi kehidupan kita di masa-masa yang akan datang ya. Jadi lingkungan lebih aman, nyaman, terkendali dan jauh dari minimal lah jauh dari penyakit, seperti itu kalau di lingkungan sekitar kita. Kalau hutan seperti itu ya, bisa menjaga kita dari kekeringan ya, sumber air melimpah seperti itu. Tapi kalau lingkungan kita sudah rusak, ditebangi, ada kerusakan lingkungan, penyerapan air hujan tidak maksimal, bisa mengakibatkan banjir dan juga segala macam bencana yang bisa diakibatkan oleh kerusakan lingkungan itu sendiri. Oke, saya rasa itu untuk anak-anak semuanya. Untuk kesimpulan pertemuan kali ini adalah mari kita tingkatkan atau kembangkan sosial budaya kita dengan tetap hidup rukun, saling bergotong royong, saling membantu ya, saling menjaga, kita saling bermusyawarah, kita juga menjaga kelestarian budaya kita. Itu tentunya akan meningkatkan sosial budaya kita. Terkait dengan lingkungan, kita harus bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan, dalam beraktivitas, dan juga tentunya kita harus menjaga kelestarian lingkungan ini agar kebutuhan-kebutuhan kita bisa tercukupi dan kita terhindar dari kerusakan ataupun bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan itu sendiri. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi dengan Pak Adi di tema 4 subtema 3. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.